Uang saat ini bergeser fungsinya. Dulu sebelum tahun 1900, uang itu belum menjadi uang, menjadi raja seperti sekarang. Uang masih hanya pelancar transaksi, uang hanya alat bayar. Bahkan dari sejak dulu kala, dari zaman masih barter hingga sebelum zaman Keynesian, masih zamannya ekonom Adam Smith, paling ujungnya, uang atau money is just for greasing the transaction. Kita tahu barter memiliki kelemahan, yaitu menghitung nilai selisih dari kebutuhan barang sehingga akhirnya uang tercipta. Uang masih logam di awal dan hanya untuk pelumas transaksi, hanya untuk pelancar transaksi. Bergesernya uang menjadi kertas atau fiat terjadi distorsi atau pergeseran karena banyak timbul kecurangan. Kalau fisik logam sulit dipecah-pecah untuk bilangan kecil, maka kertas lebih mudah dan tersering. Kertasnya dicetak lebih banyak dan inilah asal muasal inflasi. Kertas berharga tidak berhenti di uang berbasis logam mulia tentunya. Dunia mengenal saham, kepemilikan atas aset lain bukan logam mulia, tetapi perusahaan aktif atau perusahaan sehat. Untuk menerbitkan sebuah nilai ini rumit karena harus ada valuasi dan lain sebagainya yang sesungguhnya semua itu abstrak, tak jelas banget kebenarannya. Namun harus dipastikan demi terciptanya nilai pada kertas tadi. Printing saham sebenarnya printing money juga. Di tahun 1929 semua memuncak, dunia depresi, resesi parah. Uang kertas dan saham tidak terkendali cetakannya dan nilainya. Lebih ke emotional value, nilai emosional bukan nilai real lagi. Atau nilai sebenarnya yang ada sisi produksinya. Maka meledaklah Great Depression. Dunia tersentak dengan wake up call Great Depression itu. Ada dua hal yang harus dijaga dari masalah uang, yaitu inflasi atau penurunan nilai, tepatnya adalah selisih mismatch barang produksi dengan jumlah uang beredar, dan peredaran uang yang harus dijaga dengan bank sentral. Lalu John Maynard Keynes muncul dengan teori create demand, menciptakan kebutuhan. Di saat sekarang banyak orang yang tahu-tahu menyatakan setuju printing money dengan tujuan create demand untuk stimulus ekonomi. Salah kaprah. Lihat dulu mesin produksinya. Printing money kalau tidak memiliki ilmu post Keynesian MMT berbahaya. Hati-hati, jangan sepotong-sepotong berilmu itu. Sehubungan dengan itu semua, kali ini kita tidak bicara negara dulu. Kita bicara diri kita dulu. Saya ini penganut MMT post Keynesian. Bagi kita Keynesian itu doesn't work, bahkan lebih parah lagi. Bagi penganut MMT garis keras, Keynesian is dead. Bagi kita, post Keynesian percaya bahwa setiap terbitnya uang harus ada underlying proyek, dan proyek tersebut harus proyek produktif dan harus industri, harus manufaktur, atau ada logam mulianya. Karena itu, untuk tidak berteori, kita mempunyai program personal SWF. Apa itu program personal SWF? SWF kita tahu singkatannya adalah Sovereign Wealth Fund. Hanya ini bukan sovereign negara, tapi personal wealth fund. Sekali lagi, kita masuk ke topiknya. Apa itu program personal SWF? Dinaran adalah aplikasi yang terkoneksi dengan sistem gerbang pembayaran nasional. Di mana kalau Anda membuka akun di Dinaran, setiap rupiah Anda ada emas senilai uang Anda. Karena memang setiap rupiah yang Anda masukkan adalah membeli emas. Kemudian setiap Anda mentransaksikan di semua toko, di merchant, menarik tunai di semua ATM, artinya Anda menjual emas. Setiap hari emas Anda dihitung sesuai dengan naik turunnya harga emas dunia atau harga LBMA atau harga Antam. Bersama Dinaran, rupiah Anda memiliki underlay emas. Dinaran adalah sesederhana ATM yang terkoneksi dengan sistem pembayaran nasional. Plus rupiah Anda sekarang ada emas setara nilainya. Penarikan dana hanya bisa melalui ATM dan statusnya adalah menjual emas. Dinaran adalah personal SWF. Minat uang Anda bebas inflasi. Selamat bergabung di dinaran.id. Segera download aplikasinya. Selamat bergabung.
kalau di